Selamat sore, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Semoga Bapak Ibu di rumah beserta anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan kebahagiaan. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang apa sih yang menjadi penyebab seseorang melakukan sikap ekstrim, radikal, intoleran, dan teroris dalam beragama, serta bagaimana solusi untuk mengatasi seseorang untuk tidak melakukan sikap ekstrim, radikal, intoleran, dan teroris sesuai dengan Dhammacakkappavattana Sutta. Yang pertama adalah tentang sebab apa yang menjadi penyebab seseorang melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik tersebut. Bapak Ibu, seringkali kita dengar di lingkungan kita yang kecil ini, apalagi kalau kita melihat berita di televisi, kasus-kasus yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Yang tentunya kasus-kasus tersebut yang kita soroti adalah kasus-kasus ataupun konflik yang mengatasnamakan agama. Kita seringkali mendengar ada masjid dibakar, ada gereja dibom, ada penistaan agama, ada orang yang melakukan bunuh diri mengatasnamakan ataupun membela agama satu ataupun dua, ya kan, ataupun agama yang ketiga. Tuh. Padahal perilaku-perilaku tersebut itu tidak baik. Perilaku-perilaku tersebut merugikan banyak orang, bukan hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi banyak sekali pihak-pihak yang dirugikan dari perilaku-perilaku yang tidak benar tadi itu. Yang menjadi sebab seseorang melakukan seperti itu karena orang itu berpandangan salah. Kemudian orang tersebut tidak memiliki hiri dan otapa, tidak malu melakukan perbuatan jahat ataupun tidak takut akan akibat perbuatan jahat tersebut. Kemudian sebabnya yang ketiga adalah karena orang itu memiliki kebencian dan keserakahan yang tidak terkendali. Jadi namanya tidak terkendali, dia membabi buta, menganggap bahwa apa yang dia lakukan adalah perbuatan benar. Padahal itu sangat tidak dibenarkan dalam agama Buddha. Itu adalah sebabnya. Kemudian bagaimana agar perilaku-perilaku tersebut itu tidak terus berkembang? Nah, di sini dalam Dhammacakkappavattana Sutta nanti dijelaskan secara rinci solusi untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berujung pada konflik-konflik keagamaan. Nah, dalam memahami tindakan kekerasan seperti yang dicontohkan di atas tadi, tentang ada perilaku tentang ekstrim, ya, perilaku ekstrim, intoleran, radikal, kemudian ada teroris, ya, itu seseorang harusnya itu adalah peka, terbuka, dan jujur, biar orang itu tidak menganggap bahwa namanya kita hidup di negara Indonesia ada 6 agama yang diakui, jadi kita tidak boleh egois menganggap agama kita yang paling benar. Itu tidak boleh, ya. Jadi ya sesuai dengan ajarannya masing-masing, laksanakan itu nanti biar tidak menimbulkan konflik yang baru.
Kemudian kita harus peka, ada info seperti ini langsung kita tangkap, tidak, kita saring terlebih dahulu biar tidak terjadi kegaduhan. Kita juga bisa terbuka dan kita juga bisa jujur, ya kan, dengan perilaku jujur, berucap jujur, semua perbuatan kita jujur, semoga juga tidak menjadi sebab munculnya konflik yang baru. Kemudian dalam agama Buddha juga di situ dalam pandangan Buddhis, perilaku ekstrim tersebut, radikal, kemudian intoleran, teroris, itu merupakan perilaku-perilaku yang dapat menimbulkan penderitaan. Inilah sesuai dengan Dhammacakkappavattana Sutta, ya, tentang 4 kebenaran mulia. Sebab yang pertama, karena seseorang melakukan perilaku tersebut itu adalah sebab dari seseorang itu menderita. Banyak sekali akibat yang dilakukan teroris, ya, yang menjadi akibatnya adalah banyak orang yang menderita. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi orang atau bahkan masyarakat di sekitar kita atau di sekitar pelaku itu yang menderita. Harusnya dengan konsep Dhammacakkappavattana Sutta, dengan perilaku-perilaku yang kita lakukan itu bisa menimbulkan penderitaan, orang tersebut harusnya mencari sebab, ya, kita mencari sebab dari penderitaan tersebut atau sebab duka. Setelah kita tahu sebab duka, ya kan, kita mencari sebabnya. Kenapa seseorang melakukan perilaku seperti itu, perilaku yang tidak baik? Sebabnya yang tadi itu dikatakan bahwa seseorang memiliki kebencian dan keserakahan yang tidak terkendali. Seseorang tidak memiliki hiri dan otapa. Itu adalah menjadi akar ataupun penyebab timbulnya penderitaan, baik bagi dirinya ataupun bagi orang yang ada di sekitarnya. Kemudian harusnya juga setelah memahami seseorang itu tahu sebabnya, maka harusnya orang itu berusaha untuk melenyapkan penderitaan, untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi atau menimbulkan perbuatan yang baru. Kemudian setelah menyadari untuk melenyapkan, barulah jalannya, ya, jalan menuju lenyapnya duka. Jalannya apa? Ya, caranya apa untuk melenyapkan duka? Dalam Dhammapada Cakkappavattana Sutta disebutkan bahwasanya kita harus bisa menjalankan atau mempraktekkan yang namanya jalan utama berunsur 8. Dalam ajaran Buddha, jalan tengah sama dengan jalan mulia berunsur 8 atau Majjhima Patipada, yang digunakan agar terbebas dari keserakahan dan kebencian yang merupakan sumber dari segala penderitaan. Dari jalan utama berunsur 8, di situ harusnya kita mempraktekkan mengenai pengertian benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan kita benar, mata pencaharian benar, daya upaya benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Dengan mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 ini, 8 jalan ini, ya, semoga kita bisa hidup nyaman, tentram, damai, bergandengan tangan, tanpa adanya konflik-konflik yang mengatasnamakan agama. Kemudian dari perilaku-perilaku ini, ya, perilaku
jalan mulia berunsur 8 ini apabila kita praktekkan tentunya akan memberikan banyak manfaat. Jauh dari yang namanya sikap ekstrim, intoleran, radikal, atau bahkan teroris. Sehingga dengan seperti itu terciptanya masyarakat yang penuh dengan kedamaian, dan tentunya semua makhluk hidup berbahagia tanpa saling menyakiti, tanpa saling adanya permasalahan. Maka kita bersama-sama mempraktekkan jalan mulia berunsur 8 ini dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita semangat bersama-sama mempraktekkan, harapannya bisa tercipta kerukunan, kedamaian, keharmonisan antar umat beragama, inter umat beragama, antar agama dengan pemerintah. Itu harapannya, dan semoga kita bisa mempraktekannya bersama-sama. Demikianlah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya akhiri. Selamat sore. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.